Lovers, jumpa lagi di Mission Stories. Semoga kita selalu bersukacita ya. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang martir yang berasal dari Kyoto, Jepang loh Mission Lovers. Dia adalah Santo Paulus Miki bersama 25 rekan martirnya. Nah, daripada kita makin penasaran, mari kita simak. Santo Paulus Miki lahir di Kyoto pada tahun 1556 dari sebuah keluarga yang kaya. Ia dibaptis pada usia 5 tahun, lalu masuk sekolah asrama Serikat Yesus. Ia pun menjadi novis Jesuit pada usia 22 tahun. Dengan ini, dia tidak hanya menjadi Jesuit pertama, tapi juga imam religius pertama di Jepang. Paulus Miki menjadi ahli spiritualitas timur dan membuka dialog dengan umat Buddha. Agama Katolik masuk ke Jepang pada tahun 1549 dengan kedatangan Santo Fransiskus Xaverius. Setelah itu, gereja berkembang dengan pesat dalam kondisi yang nyaman dan bebas menjalankan peribadatan ini. Paulus Miki melakukan perjalanan keliling ke seluruh negeri untuk mewartakan Injil. Namun Mission Lovers, keadaan mulai berubah. Pada mulanya Shogun Hideyoshi mengirim satu delegasi utusan untuk melakukan kunjungan ke Roma. Mereka disambut oleh Paus Gregorius XIII. Oh iya, Shogun adalah pimpinan militer dan politik yang berkuasa di Jepang. Namun setelah kunjungan tersebut, Shogun Hideyoshi yang semula terbuka dan toleran pada agama Katolik kemudian berubah menjadi intoleran dan melakukan persekusi terhadap para pengikut Kristus. Mission Lovers, mengapa ya Shogun Hideyoshi berubah sikap? Yang pertama, ia takut bahwa agama Kristiani mengancam persatuan nasional yang waktu itu sudah dilemahkan oleh kehadiran tuan tanah feodal. Yang kedua, perilaku kasar dan mengancam dari para pelaut Kristiani Spanyol yang tiba ke Jepang. Ketiga, ada perbedaan pendapat yang serius antara para misionaris dari berbagai ordo religius yang berkarya di tanah Jepang. Padahal mereka sama-sama misionaris, sama-sama Katolik, tetapi tidak rukun dalam karya mereka di Jepang. Hal-hal inilah yang membuat Shogun Hideyoshi mengambil keputusan untuk melarang kekatolikan berkembang di Jepang. Dia tidak ingin Jepang terpecah belah. Maka dengan sikap seperti ini, dia memulai rangkaian persekusi di tingkat lokal di wilayah Shogun Hideyoshi sendiri yang melibatkan Paulo Miki. Rupanya gerakan ini cepat menyebar ke seluruh Jepang dengan pembantaian kejam terhadap umat Kristiani di abad berikutnya. Paulus Miki pun ditangkap pada bulan Desember 1596 di Osaka. Dan ketika ia dijebloskan ke dalam penjara, ia bertemu dengan 3 imam Jesuit lainnya bersama 6 misionaris Fransiskan dengan 17 awam Fransiskan di Jepang. Mereka semua bersama disalib di sebuah bukit dekat Nagasaki. Tidak hanya orang dewasa ini yang disalibkan, tapi juga anak-anak pun disalibkan bersama mereka. Namun sebelum meninggal, ia mencari waktu untuk mewartakan Injil dengan mengundang semua orang agar setia kepada Yesus Kristus. Ia pun memberikan pengampunan kepada para algojo, di mana saat-saat terakhir dalam keadaan tergantung seperti Yesus, tergantung di kayu salib, ia pun menyerukan dalam bahasa Latin, In manus tuas Domine commendo spiritum meum, yang artinya, ke dalam tanganmu ya Bapa, kuserahkan rohku. Pada tahun 1862, Paus ke-9 mendeklarasikannya sebagai orang kudus. Nah Mission Lovers, cukup menarik ya kisah dari Santo Paulus Miki yang punya keberanian untuk terus mewartakan Injil Yesus Kristus dimanapun ia berada. Mission Lovers, semoga kisah dari Santo Paulus Miki ini dapat mendorong kita untuk semakin berani lagi mewartakan Injil tentang Yesus Kristus. Sampai jumpa di Mission Stories berikutnya. Let's mission! Bersahabat!
terlibat, dan menjadi berkat. Bye-bye!